Halo teman-teman, selamat pagi. Pada video kali ini, kita akan membahas konsep yang sangat menarik dan fundamental dalam ilmu ekonomi, yaitu keseimbangan pasar. Pernah penasaran kenapa harga suatu barang bisa berubah-ubah? Nah, keseimbangan pasar ini akan menjawab pertanyaanmu. Kita akan belajar tentang apa itu keseimbangan pasar, bagaimana cara menghitungnya, dan faktor-faktor apa saja yang bisa menggeser keseimbangan ini. Dengan memahami konsep ini, kamu akan lebih paham bagaimana mekanisme pasar bekerja. Baik, sebelum mulai saya berdoa semoga kalian sukses dalam belajar dan meraih semua cita-cita kalian. Siapkan diri kalian, mari kita mulai belajar dengan penuh semangat. Keseimbangan pasar merupakan suatu kondisi di mana kuantitas yang diminta sama dengan kuantitas yang ditawarkan pada suatu harga tertentu. Kondisi ini dapat digambarkan secara matematis sebagai titik potong antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Harga keseimbangan adalah harga yang menyebabkan kuantitas yang diminta sama dengan kuantitas yang ditawarkan. Kuantitas keseimbangan adalah jumlah barang atau jasa yang diperdagangkan pada harga keseimbangan. Konsep keseimbangan pasar ini merupakan konsep sentral dalam analisis ekonomi mikro dan digunakan sebagai dasar untuk menganalisis berbagai fenomena pasar seperti pengaruh pajak, subsidi, atau perubahan teknologi terhadap harga dan kuantitas barang. Menghitung keseimbangan pasar. Ingat ya teman-teman, bahwa titik keseimbangan pasar adalah titik di mana kurva permintaan dan kurva penawaran berpotongan. Lalu, untuk mencari titik potong tersebut kita perlu menggunakan rumus matematis. Fungsi permintaan dan fungsi penawaran biasanya dinyatakan dalam bentuk persamaan linear, seperti fungsi permintaan QD sama dengan A min BP, dan fungsi penawaran QS sama dengan A plus BP. Kemudian untuk menemukan titik keseimbangan pasar, kita samakan kedua persamaan tersebut, sehingga QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS. Baik teman-teman, kita akan menghitung titik keseimbangan pasar. Sebagai contoh, diketahui fungsi, yaitu fungsi permintaan QD sama dengan 100 min 2P. Fungsi penawaran QS sama dengan 3P. Titik keseimbangan pasar terjadi ketika jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Artinya, QD sama dengan QS. Dari contoh di atas, maka kita masukkan fungsi permintaan 100 min 2P sama dengan fungsi penawaran 3P. 100 sama dengan 5P. P sama dengan 100 dibagi dengan 5. P sama dengan 20. Harga keseimbangan sebesar 20. Setelah menemukan harga keseimbangan P, untuk menghitung jumlah barang atau Q dengan menggantikan harga tersebut ke dalam salah satu fungsi permintaan atau penawaran. Misalnya kita substitusikan P20 ke dalam fungsi permintaan. Q sama dengan 100 min 2P. Q sama dengan 100 dikurangi 2 kali 20. Q sama dengan 100 dikurangi 40. Q sama dengan 60. Atau kita masukkan ke dalam fungsi penawaran. Q sama dengan 3P. Q sama dengan 3 dikali 20. Q sama dengan 60. Hasilnya sama. Kita substitusikan ke fungsi permintaan maupun ke fungsi penawaran. Teman-teman, setelah kita melakukan perhitungan matematis, kita mendapatkan hasil sebagai berikut. Harga keseimbangan sebesar 20. Ini berarti harga 20 adalah harga yang pas bagi pasar. Pada harga ini, baik produsen maupun konsumen merasa puas. Produsen mampu menjual semua barang yang mereka produksi, sedangkan konsumen mendapatkan barang yang mereka inginkan dengan harga yang mereka sanggup untuk membayar. Sedangkan jumlah barang yang diperdagangkan Q
60. Artinya, pada harga 20, sebanyak 60 unit barang akan berpindah tangan dari produsen ke konsumen. Ini adalah jumlah yang optimal, di mana tidak ada kelebihan atau kekurangan pasokan. Teman-teman, dari contoh di atas kita dapat melihat bahwa titik keseimbangan pasar merupakan kondisi ideal di mana kepentingan produsen dan konsumen seimbang. Teman-teman, setelah kita mengetahui bagaimana menghitung titik keseimbangan secara matematis, sekarang mari kita visualisasikan ke dalam bentuk grafik. Caranya adalah sebagai berikut. Kita akan menggambar kurva permintaan. ID sama dengan 100 min 2P. Kita cari dua titik. Titik yang pertama kita misalkan Q-nya 0. Maka 0 kita masukkan ke dalam fungsi permintaan. Q sama dengan 100 min 2P. Q-nya 0 sama dengan 100 min 2P. 2P sama dengan 100. P sama dengan 100 dibagi 2. P-nya sama dengan 50. Sehingga kita ketemu titik koordinat yang pertama, yaitu 0,50. Mari kita gambar ke dalam grafik dengan titik koordinat 0,50. Baik, ini titik yang pertama sudah kita ketahui. Kemudian kita mencari titik yang kedua. Kita misalkan P-nya sama dengan 0. Kita masukkan ke dalam fungsi permintaan. Q sama dengan 100 min 2P. P-nya 0. 100 min 2 kali 0. Maka Q-nya sama dengan 100. Maka kita ketemu titik koordinat yang kedua, 100,0. Kemudian kita gambar ke dalam grafik 100,0. Dari dua titik ini, kemudian kita hubungkan garis. Garis inilah yang disebut dengan kurva permintaan. Baik, kurva permintaan sudah dibuat. Selanjutnya kita akan membuat kurva penawaran. Q sama dengan 3P. Kita akan mencari dua titik sama dengan fungsi permintaan di atas. Kita misalkan P-nya 0. Maka kita masukkan ke dalam fungsi penawaran. Q sama dengan 3P. P-nya 0 berarti Q sama dengan 3 kali 0. Q-nya 0. Maka titik koordinatnya adalah 0,0. Kita gambar ke dalam grafiknya 0,0. Kemudian kita mencari titik yang kedua. Kita misalkan P sama dengan 10. Kita masukkan ke dalam fungsi penawaran. Q sama dengan 3P. P-nya 10. Q sama dengan 3 dikali 10. Q sama dengan 30. Maka titik koordinatnya ketemu 30,10. Kemudian kita gambar ke dalam grafik 30,10. Dua titik ini kemudian kita hubungkan. Garis inilah yang disebut dengan kurva penawaran. Teman-teman, untuk menentukan titik keseimbangan pasar adalah perpotongan kurva permintaan dan kurva penawaran terjadi di jumlah sebesar 60 unit dan harga Rp20. Baik teman-teman, dengan menggambar grafik ini kita dapat melihat secara visual bagaimana harga dan kuantitas yang diminta dan ditawarkan saling mempengaruhi untuk mencapai keseimbangan pasar. Baik, kita telah membahas bagaimana menentukan titik keseimbangan pasar. Namun, kondisi pasar tidak selalu statis. Terkadang terjadi perubahan yang menyebabkan kurva permintaan atau penawaran bergeser. Apa yang terjadi jika kurva permintaan bergeser ke kanan? Ini berarti permintaan terhadap suatu barang meningkat. Akibatnya, harga keseimbangan akan naik. Mengapa hal ini terjadi? Ketika permintaan meningkat, konsumen bersedia membeli lebih banyak barang pada setiap tingkat harga. Hal ini mendorong produsen untuk meningkatkan produksi dan menaikkan harga. Pada slide sebelumnya, kita sudah membahas apa yang terjadi ketika kurva permintaan bergeser ke kanan. Sekarang, mari kita bahas kebalikannya. Apa yang terjadi jika kurva permintaan bergeser ke kiri? Ini berarti permintaan terhadap suatu barang menurun. Akibatnya, harga keseimbangan akan turun. Mengapa demikian? Ketika permintaan menurun,
konsumen menjadi kurang tertarik untuk membeli barang. Hal ini memaksa produsen untuk menurunkan harga agar barang mereka tetap laku. Setelah membahas pergeseran kurva permintaan, sekarang kita akan membahas apa yang terjadi jika kurva penawaran bergeser. Apa yang terjadi jika kurva penawaran bergeser ke kiri? Ini berarti jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen berkurang. Akibatnya, harga keseimbangan akan naik. Mengapa demikian? Ketika penawaran berkurang, sedangkan permintaannya tetap, maka produsen dapat menaikkan harga karena konsumen tidak memiliki banyak pilihan. Setelah membahas pergeseran kurva penawaran ke kiri, sekarang kita akan melihat kebalikannya. Apa yang terjadi jika kurva penawaran bergeser ke kanan? Ini berarti jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen bertambah. Akibatnya, harga keseimbangan akan turun. Mengapa demikian? Ketika penawaran bertambah sedangkan permintaannya tetap, maka produsen akan bersaing untuk menjual produk mereka. Untuk menarik konsumen, produsen akan menurunkan harga. Baik teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua.